Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidna Nurul Husna, NIM 1901046056 akan sedikit menjelaskan mata kuliah metodologi penelitian yang menerangkan tentang pembahasan dan kesimpulan. Pengertian pembahasan. Pembahasan merupakan isi data yang telah didapat dari berbagai metode penelitian, lalu diproses sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Yang selanjutnya, tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan ada dua. Yang pertama, tujuan pembahasan masih termasuk dalam bentuk bab pendahuluan. Yang kedua, tujuan pembahasan berisi dari jawaban rumusan masalah. Kemudian, isi pembahasan. Isi pembahasan antara lain permasalahan penelitian yang dilakukan, metode penelitian, tempat dilakukannya penelitian, sasaran penelitian, dan penjabaran hasil data yang diperoleh di lapangan. Yang selanjutnya, penulisan pembahasan. Yang pertama, tulisan hasil secara sistematis, logis, tanpa interpretasi. Maksudnya, bab ini berisi mengenai apa atau data yang ditemukan dari metode yang telah dirancang. Hasil berisi jawaban dari hipotesis atau tujuan penelitian yang ingin dicapai sebelum disusun dalam sebuah kesimpulan. Hasil harus diurutkan dalam urutan sistematis, logis, tanpa interpretasi. Interpretasi data atau hasil penelitian baru akan ditulis pada bab pembahasan. Yang kedua, hindari data yang tidak relevan. Data yang tidak relevan dengan tujuan atau hipotesis sebaiknya tidak perlu disajikan. Data yang banyak belum tentu meningkatkan kualitas tulisan, namun data yang terstruktur, saling terkait dan mendukung hipotesis atau tujuan sangat membantu pembaca untuk memahami tulisan yang dibuat. Yang ketiga, sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel untuk mudah dimengerti. Hasil memuat data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar akan memberikan uraian terkait pesan pokok, data yang diperoleh, hubungan antar variabel atau diperlihatkan tanpa mengulangi teks, angka-angka, atau data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Yang keempat, bahasa signifikansi. Maksudnya, membahas validitas, signifikansi temuan dan kaitan dengan temuan pada penelitian. Hal penting yang diperhatikan yaitu jangan sampai terjebak mendiskusikan hal-hal yang tidak relevan dan jangan pula mengulang yang tertulis pada hasil. Yang kelima, bedakan antara fakta dan spekulasi. Hal ini sangat penting untuk membedakan dengan jelas antara fakta dan spekulasi. Hindari berspekulasi dari apa yang belum jelas, termasuk misalnya tidak mengeksplorasi hasil keluar dari kondisi dan batasan penelitian. Kemudian, kesimpulan. Pengertian kesimpulan adalah isi intisari dari bahasan secara singkat dan kritik yang dapat menjadi sumber baru bagi penulis sehingga dapat memperluas wawasan yang ada dalam penulisan. Selanjutnya yang terakhir, langkah-langkah menyusun kesimpulan. Yang pertama, menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberikan ringkasan tentang gejala yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang kedua,
menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teorik praktis. Yang keempat, menunjukkan fakta-fakta. Yang kelima, jika ingin menyertakan data atau informasi baru, maka hendaknya dikonsentrasikan pada bab-bab uraian dan bukunya pada kesimpulan. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.